Yang akan Bapak bahas pada hari ini untuk kelas SMA, kelas 12, semester ganjil, tentang bahan dan alat serta teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Pengertian bahan. Bahan adalah zat yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Bahan bersifat habis pakai. 2. Alat adalah perlengkapan berupa alat bantu yang digunakan untuk berkarya seni rupa. Alat bersifat tidak habis pakai atau dapat dipakai secara berulang-ulang. Teknik adalah cara yang digunakan dalam berkarya seni rupa. Bahan dan jenis bahan, alat, dan teknik berkarya seni rupa dapat kita bagi dalam 2 kelompok. Yang pertama konvensional, yang kedua digital. Konvensional adalah bahan, alat, dan teknik karya seni rupa dapat diartikan bahan, alat, tekniknya sudah biasa digunakan sejak zaman dahulu sampai belum berkembangnya teknologi dan pengetahuan seperti sekarang ini. Konvensional dapat berarti juga tradisional. Digital, yang kedua. Digital dapat berarti metode atau teknik pengekspresian pikiran dan perasaan dalam bentuk visual elektronik dengan bantuan sebuah software atau perangkat lunak. Selain kedua jenis di atas, saat ini kita juga menemukan bahan, alat, dan teknik berkarya seni rupa yang bersifat kontemporer. Kontemporer dapat berarti kekinian. Seni kontemporer masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan gaya hidup manusia modern. Contoh, atau dalam tulisannya ada conte. Biasanya adalah istilah yang merujuk kepada pensil atau krayon merek conte. Sebuah medium menggambar yang terbuat dari bahan dasar bubuk grafit atau arang dicampur lilin atau tanah liat yang kemudian dikompresi. Itu adalah conte. Pensil dematografi adalah jenis pensil dengan inti tebal dan diselimuti gulungan kertas yang menggantikan kayu yang biasa digunakan di pensil biasa. Pensil ini dapat digunakan di atas kulit, kaca, keramik, logam, vinil, selopan, plastik, hingga kulit. Pensil E atau pensil penebal. Pensil ini berfungsi untuk mempertegas garis bagian keluar atau kontur dari gambar. Pensil ini digunakan pada bagian terakhir proses, yaitu setelah pewarnaan krayon selesai. Pensil karkoal atau arang. Karkoal adalah pensil yang terbuat dari partikel arang dan digunakan untuk proses menggambar, khususnya untuk penghitaman. Kita belajar teknik menggambar. Teknik menggambar yang pertama ini adalah teknik arsir. Teknik arsir yaitu teknik menggambar menggunakan garis. Bisa kita garis secara vertikal, lurus ke atas ke bawah, atau atas dari bawah ke atas, itu secara vertikal. Untuk penebalan, saat kita menggaris baik atas dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, kita gunakan penebalannya itu garisnya akan untuk menghasilkan tebal, yaitu dengan garis yang berdekatan. Dicampur garis terus, kita garis akan menghasilkan hasil karya garis tebal, yaitu menghasilkan gradasi gelap, warna gelap. Seperti pada kendi tersebut. Kita bisa juga membuat garis secara horizontal. Karya pada gambar
kalau kita ingin menghasilkan karya, baik garis vertikal ataupun garis horizontal, kalau kita ingin menghasilkan gradasi terang, maka garis itu kita buat dengan renggang atau jarak agar menghasilkan garis yang terang. Jika kita ingin menghasilkan suatu gradasi gelap, maka kita akan menggunakan garis yang berdekatan dan disatukan, dipadukan garis tersebut akan menghasilkan garis yaitu gradasi gelap. Teknik arsir pun bisa secara diagonal atau dengan perpaduan antara dua diagonal. Diagonal ke kiri, ke kanan, dia satukan, itu bisa menghasilkan karya. Kalau dia ingin kondisi gradasinya gelap, akan dicampur diagonalnya akan lebih tebal. Dan teknik Dussel menggunakan arsiran, yaitu dengan pensil berwarna kita dengan digosok-gosok. Itu adalah teknik Dussel. Kalau kita ingin menghasilkan teknik Dussel, saat kita ingin menghasilkan gradasi gelap, kita harus mengarsir lebih tebal. Menggunakan gosokan pada gambar, desain, atau lukisan, itu kita gunakan jarak atau warna atau pensil yang gosokannya tipis. Gimana kita kalau sebagai seorang arsitek sedang menggambar di atas kertas kalkir? Dia gosok, dia warnai dahulu kertas tersebut, lalu dia gosok, bisa menggunakan minyak kayu putih dengan alat katembat atau kapas, dia gosok-gosok. Itu akan menghasilkan karya yang bagus, yang indah. Teknik garis atau line art. Teknik garis bisa melengkung, melingkar, lurus, ataupun bisa membentuk anggota tubuh seperti muka, kepala, mata, hidung, mulut. Itu dengan cara menggaris. Itu kita garis, melengkung, kita bentuk muka, begitu juga kita bentuk rambut, atau kita garis melengkung, melingkar, atau dengan kita putar-putar akan menghasilkan suatu desain, gambar yang unik. Teknik garis juga bisa bisa menggunakan perpaduan antara garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Kita satukan tapi terpisah. Itu bisa menghasilkan suatu karya teknik garis yang sangat indah. Seperti hal pada gambar ini, seperti kita lihat karya garis tersebut menghasilkan gambar seperti batik. Banyak sekali kita lihat teknik garis, kita melengkung, kita bikin lingkaran, itu bisa menghasilkan karya seni yang indah. Teknik blok. Teknik blok adalah teknik cara menggambar dengan cara yaitu menggunakan blok warna. Kita blok warna mana yang kita berikan warna yang sebagai dasar, apakah background kita warnai dengan warna merah atau hijau backgroundnya. Sedangkan objek pada gambar di depan diberi warna yang berbeda. Itu adalah teknik blok. Begitu juga bisa kita blok warna kiri dan kanan. Itu tergantung kita gimana kita akan menggambar, mendesain, melukis pada gambar tersebut. Teknik lakat. Teknik lakat merupakan teknik cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat
dan menutupi. Seperti hal pada desain tersebut, teknik plakat ini bisa kita gunakan di tempat gambar, bisa di kaca, ataupun bisa di media, yaitu menggambarnya dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster. Itu kita menggambar di kanvas, kita desain, itu adalah merupakan teknik plakat. Teknik impasto. Teknik impasto merupakan teknik cara mewarnai, yaitu di saat warna sudah kering, ditebalkan lagi warna tersebut agar objek benda tersebut nampak dan muncul dan terlihat lebih jelas. Itu adalah teknik impasto. Impasto merupakan teknik yang spektakuler, yaitu teknik di mana menampilkan objek benda tersebut. Seperti hal pada gambar tersebut, bunga. Dia berikan cat dahulu, dia berikan dasarnya dahulu, lalu digambarlah, dilukis, diwarnai bunga tersebut. Lah, tunggu kering, setelah kering ditebalkan lagi bunga tersebut dengan warna yang sama. Itu menghasilkan gambar yang menampilkan objek benda tersebut. Begitu juga kita menggambar pohon atau laut atau langit atau matahari, sama seperti itu. Jika kalian ingin menampilkan objek tersebut, kalian cat, berikan dasar dahulu. Setelah dasar, kalian cat warna pada objek benda tersebut. Setelah itu kalian tunggu kering. Setelah kering, kalian cat kembali pada warna pada objek benda tersebut dengan warna yang sama. Teknik ex graffito. Teknik ex graffito merupakan teknik yang mana warna dasarnya adalah yaitu menggunakan warna dasar terdahulu. Setelah menggunakan warna dasar dengan warna yang cerah, terang, lalu kalian tambah warna tersebut, yaitu dengan cara sudah kalian warnai dengan gelap, lalu kalian kerik atau kalian gosok dengan pisau atau yang alat-alat tumpul, kalian gosok pada warna yang gelap tersebut. Ini ada contohnya, kalian bisa lihat pointillisme. Pointillisme merupakan karya, yaitu tekniknya yaitu menggunakan cara melukis atau menggambar dengan menggunakan titik sehingga membentuk objek benda tersebut. Kalian buat dulu titik-titik dengan pensil hitam atau pensil berwarna. Kalian buat titik-titik pada gambar itu. Tapi sebelum kalian sketch dahulu, bentuk dahulu, kalian lalu berikan titik-titik sesuai kalian ingin buat objek gambar tersebut. Ini adalah contoh gambar orang sedang memegang matahari atau lampu. Itu dengan menggunakan teknik titik. Teknik pointillisme pada karya Gottsaurat kita bisa lihat gimana dia akan membentuk suatu desain atau teknik pointillisme ini desainnya bisa mengatur warna gelap, warna terang. Kalian cari dahulu pensil warna gelap yang mana harus diberi. Pertama adalah warna terang dahulu kalian desain, kalian bikin titik-titik semua, lalu dipadukan dengan warna gelap. Itu cara teknik dan pointillisme, yaitu teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik sehingga memunculkan, menampilkan objek benda tersebut. Ini adalah teknik pointillisme.
Teknik pointillisme ini dia dengan titik-titik itu dipadukan semuanya akan menghasilkan karya yang terbaik. Ini adalah contoh karya Sucipto Adi. Kalian bisa seperti hal ini membuat batik contohnya. Ini adalah karya suku aborigin. Kalian bentuk suatu karya, pada kalian lihat karya suku aborigin menggunakan titik. Titik itu bisa kalian tambah lingkaran. Itu adalah berbentuk ular. Salah satu karya aborigin ini bisa digunakan untuk menjadikan batik. Banyak sekali karya-karya tradisional kita menggunakan titik, yaitu pada karya lukisan, pada batik, banyak sekali menggunakan titik, yaitu menggunakan teknik pointillisme, yaitu teknik cara menggambar atau melukis atau desain dengan menggunakan titik. Kolase. Teknik kolase adalah teknik cara menggambar atau melukis atau mendesain dengan memotong-motong kertas atau potongan-potongan lempengan atau kaca atau kain dan sebagainya. Dia bentuk atau bisa foto, kalian desain, kalian potong bentuk, itu bisa menghasilkan seni. Seperti hal ini, pada foto tersebut dibentuk lope. Kalian potong-potong membentuk lope. Itu adalah suatu karya seni. Ini adalah potongan gambar. Perpaduan antara laki dan perempuan dipadukan. Kalian desain, kalian potongan tersebut, kalian dari hasil desain dasar tersebut, kalian taruh, kalian letakkan pada lukisan tersebut. Ini adalah suatu karya yang spektakuler. Kalian bisa menggunakan koran, bisa menggunakan majalah, potongan majalah atau potongan koran, bisa menggunakan potongan-potongan apapun yang bisa membantu kalian berwarna. Bisa kertas sampul, itu adalah kalian potong semua, kalian tempel, bisa membentukkan objek pada benda tersebut. Ini adalah hasil karya gambar Chaplin. Dia menggunakan potong-potongan kecil seperti puzzle, kita letakkan kecil-kecil, dia satukan, dia bedakan warnanya, itu membentuk objek benda orang. Kita lihat, ini adalah salah satu teknik kolase, yaitu tahun 1956, Richard Hamilton. Ini adalah contoh dari karya kolase para seniman beraliran dadaisme. Dia menggunakan koran, bisa dia potong-potongan koran, majalah, dia menjadikan sebuah karya yang indah sekali. Di Indonesia kita bisa menggunakan kerang. Kerang itu kita batu-batu itu kita susun di tempat lukis. Itu bisa menghasilkan karya. Ini adalah contoh karya kulit kerang dari Cirebon. Kalian bikin seperti bisa bunga, bisa orang, bisa binatang, bentuk objeknya binatang, flora fauna atau alat benda. Kalian susun kerang tersebut atau batu tersebut atau pasir tersebut. Kalian bentuk. Itu bisa menjadikan suatu karya. Ini adalah batu-batuan atau kaca. Kaca itu tersebut diwarnai semuanya, diwarnai akan menghasilkan karya. Seperti hal tersebut karya objek benda. Ini adalah objek kaca. Objek kaca ini diwarnai kacanya, hasil kaca yang sudah ada, sudah itu apa? Dia potong-potong kaca tersebut, dia susun membentuk objek laut yang berombak disertai ikan. Ini hasil karya yaitu teknik mozaik. Oke, teknik mozaik ini banyak sekali. Tadi ada teknik kolase, kita masuk ke teknik mozaik.
Mozaik ini teknik yang sangat bagus sekali untuk menyusun batu atau kaca ataupun menyusun yang berhubungan dengan benda-benda yang dipecahkan atau dipotong atau potongan tersebut disusun bisa menyerupai objek benda. Kita lihat hasil tersebut, yaitu ini karya orang yang berambut panjang, dia dari ubin, potongan ubin, dia langsung dibuat desain tersebut. Teknik digital. Teknik digital adalah teknik cara menggambar menggunakan teknologi, yaitu menggunakan laptop, komputer, gambar secara digital. Karya teknik digital ini biasanya digunakan pada sampul majalah, pada depan cover majalah, atau cover pada tabloid, atau poster, bisa jadi. Dan teknik digital menggunakan aplikasi atau software seperti AI, Adobe Illustrator, ColorDraw Graphic, PS Photoshop, PixArt, Autodesk, Sketchbook, atau AutoCAD, atau Archicad, SketchUp, itu bisa aja banyak sekali, atau aplikasi desain atau melukis. Bisa kalian gunakan aplikasi WPAP, Weda Pop Art Portrait. Ini adalah seorang desainer digital, namanya Pak Weda Abdul Rashid. Oke, ini merupakan tabloid, contoh-contoh hasil karya teknik digital. Itu bisa digunakan buat sampul majalah, tabloid, poster. Ini teknik digital. Jadi dia menggambar menggunakan teknik digital, warnanya dipadukan, garis yang dibuat, dan ini adalah suatu teknik menggambar yang spektakuler. Kita lihat teknik digital bisa mengatur warna kiri, kanan, tengah, dipadukan, dipisahkan, ataupun dibedakan. Backgroundnya dia akan warna pada objeknya dipadukan warnanya, dicampur, dibedakan. Itu menghasilkan seperti puzzle warna. Kita lihat, ini hasil spektakuler. Teknik kontemporer adalah teknik desain cara menggambar atau melukis atau membuat desain kekinian atau modern, atau yang saat ini kondisi ini yang terjadi. Seperti hal ini, kopi, susu. Kalian bisa desain dengan menggunakan lidi. Kontemporer, ini pada kopi tersebut kalian bisa menggambar, melukis atau mendesain berbentuk orang, objek flora, fauna, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa orang, bisa bunga. Itu gimana kita ekspresi kita, eksplorasi kita dalam mendesain. Contemporary art, kalian bisa mendesain pada kuku kalian. Kalian cat, itu adalah suatu seni yang bagus sekali untuk bagi wanita, yaitu mendesain pada kukunya. Mendesain bisa menjadikan suatu seni, yaitu menghasilkan desain yang cukup spektakuler. Dan juga dipadukan dengan historis, legenda, itu bisa menjadikan sebuah cerita. Itu adalah teknik desain seni lukis secara menggunakan bahan pasir. Itu suatu seni yang kontemporer. Mendesain tato pada anggota tubuh, badan, punggung, tangan, kaki. Kalian bisa mendesainnya pada hal tersebut pada anggota tubuh kalian. Kita lihat, kalian seorang tukang cukur bisa menjadikan seorang seniman, yaitu bisa mendesain rambut kalian. Ya, berbentuk binatang, flora, fauna, bisa grafis,
bisa berbentuk suatu desain yang sangat bagus. Dan kalian bisa warnai rambut tersebut dengan desain tersebut. Kita lihat warna-warni rambut dengan berbentuk lingkaran, berbentuk bintang, banyak sekali bisa membentuk warna objek benda tersebut, yaitu bunga, banyak sekali. Kontemporer mural. Seni mural merupakan teknik cara menggambar atau melukis di media dinding atau media yang lebih besar. Itu adalah seni mural. Bisa menggunakan cat, bisa menggunakan pilok, dan juga pensil warna kita buat untuk sebagai sketsa, dan ini bisa menjadikan seni yang 2 dimensi dan juga bisa menjadikan gambar 3 dimensi. Ini contohnya objek benda orang, dan juga seni mural bisa menjadikan background ruangan pada rumah, kantor, dan sebagainya. Bisa digunakan sebagai background di kantor. Kita lihat ini adalah seni mural, hasil desain, dan juga kita lihat hasil desain tersebut, yaitu gambar tersebut di restoran sebagai background ruangan. Background seperti TK ini background. Nah, ini adalah background 3 dimensi yang hidup. Gambarnya yaitu hidup, seperti halnya kita sedang berada di dunia buaya. Oke. Seni kontemporer bisa mendesain pada media roti, menggunakan bahan-bahan makanan. Bisa meses, bisa kalian gunakan telur untuk melengketkannya, atau mentega. Itu ada teknik desain, yaitu bisa menggambar gunungan, matahari, atau lingkaran, atau orang, objek, logo. Itu adalah seni yang kalian bisa lihat. Ini ada contohnya, bisa seperti ini. Kalian bisa menggunakan message warna-warni. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.